Selamat datang. Hari ini kita akan bongkar sebuah cerita investasi yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Cerita ini datang dari salah satu raksasa ekonomi di Asia Tenggara yang tersembunyi di balik ramenya turis yang kembali datang. Begini, kalau kita bicara soal pemulihan ekonomi pasca pandemi, biasanya investor langsung lari ke saham-saham yang sudah jelas, ya kan? Pariwisata, transportasi, perhotelan. Tapi gimana kalau ternyata ada jalur lain yang nggak banyak orang lirik? Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Industri minuman beralkohol. Yep, Anda nggak salah dengar. Sektor ini justru menjadi cerminan unik dari bangkitnya lagi ekonomi Indonesia. Penasaran kan gimana ceritanya? Oke, kita bedah sama-sama. Oke, jadi alur bahasan kita akan seperti ini. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, lalu kita intip kondisi pasar di Indonesia, lanjut kita bedah satu perusahaan jagoannya, kita lihat juga sisi gelapnya, risiko-risikonya, dan terakhir, apa artinya ini semua buat Anda sebagai investor. Oke, bagian pertama, kenapa sih dari semua sektor yang ada, justru industri yang ya bisa dibilang agak sensitif ini yang tiba-tiba jadi sorotan para investor? Coba bayangin deh, selama puluhan tahun, dari era 80-an sampai 2022, kalau mau investasi di sektor ini, pilihannya cuma dua itu aja, Multibintang sama Delta Jakarta. Monoton banget kan? Nah, tiba-tiba di awal 2023, boom, muncul dua pemain baru. Pasar yang tadinya sepi mendadak jadi lebih ramai. Nah, sekarang kita masuk ke pasarnya. Ini yang seru, karena pasar minuman beralkohol di Indonesia itu seperti punya dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang, penuh kontradiksi. Di satu sisi, pariwisata meledak. Angka turis asing yang datang itu naiknya gila-gilaan, lebih dari 500%. Tentu saja, ini jadi bensin utama buat penjualan minuman beralkohol, terutama di daerah-daerah turis. Tapi, nah ini anehnya. Di saat yang sama, kalau kita lihat data konsumsi orang lokal, ternyata malah turun. Ini dia paradoksnya. Turis semakin banyak minum, tapi rata-rata konsumsi domestik malah menyusut. Unik banget kan? Jadi, kalau konsumsi domestik turun, kenapa pasarnya tetap tumbuh? Ternyata, ada beberapa mesin pendorong lain. Selain turis yang jadi pendorong utama, ada juga pertumbuhan belanja gaya hidup. Orang-orang makin sering nongkrong di bar dan restoran. Penjualan offline ini dominan banget. Plus, tarif impor yang tinggi seolah ngasih karpet merah buat produsen lokal. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita coba lihat langsung ke pemain utamanya. Kita bedah PT Multibintang Indonesia atau MLBI. Pasti tahu kan, produsennya bir bintang yang ikonik itu. Kalau kita lihat laporan keuangannya, mungkin angka pertumbuhan pendapatan yang cuma 1,8% ini kelihatannya biasa aja ya, tapi jangan terkecoh. Kekuatan asli perusahaan ini bukan di situ. Coba kita gali lebih dalam ke profitnya. Margin laba kotornya itu 61,6%. Ini tinggi banget. Artinya apa? Artinya dari setiap Rp1.000 yang mereka dapat dari jualan, Rp616-nya itu langsung jadi laba kotor. Ini nunjukin brand powernya Bintang itu kuat banget. Mereka bisa pasang harga bagus dan orang tetap beli. Dan nggak cuma itu, margin laba bersihnya juga tebel banget, sampai 30,6%. Ini bukti kalau mesin operasional mereka efisiennya luar biasa. Nah, dalam istilah investasi, kondisi kayak gini tuh namanya economic moat, atau parit pertahanan yang susah banget ditembus kompetitor lain. Nah, laba tebal ini ujung-ujungnya kemana? Buat investor, jawabannya satu, dividen. Dengan yield dividen yang nyaris 10%, ini jadi salah satu saham pabrik uang yang paling menarik di bursa. Tapi, MLBI ini nggak mau diam di tempat. Untuk makin mengukuhkan posisinya sebagai raja, mereka baru aja melakukan sebuah langkah akuisisi yang strategis. Mungkin Anda lihat angkanya, cuma 15 miliar rupiah. Kelihatannya kecil ya untuk perusahaan sekelas MLBI, tapi jangan lihat angkanya, justru yang penting adalah apa yang mereka beli dengan uang itu. Ini bukan soal beli aset besar, tapi lebih seperti menguasai potongan puzzle yang krusial. Dengan mengendalikan KDS, MLBI pada dasarnya bisa mengunci infrastruktur atau lisensi penting, yang bikin cengkraman mereka di pasar jadi makin kuat, cerdas. Oke, ceritanya sampai sini kelihatannya indah banget ya buat MLBI. Tapi, setiap ada peluang besar, pasti ada risiko yang mengintai. Dan untuk industri ini, risikonya bukan main-main. Ada awan gelap yang selalu membayangi. Risiko nomor 1, regulasi. Aturan mainnya itu ketat dan bisa berubah kapan saja.
Harus ada izin khusus, ada batas umur 21 tahun, tempat jualannya pun nggak boleh sembarangan, harus jauh dari sekolah atau tempat ibadah. Ini semua seperti labirin birokrasi yang bikin bisnis jadi lebih rumit dan nggak pasti. Risiko kedua, tergambar dari isu yang sempat ramai beberapa waktu lalu, Bali tak layak dikunjungi. Ini menunjukkan betapa rapuhnya industri ini, karena sangat-sangat bergantung pada satu hal, pariwisata. Kalau Bali batuk, industri ini bisa demam. Kenapa? Ya karena masalah-masalah nyata di lapangan, seperti macet parah atau sampah, itu bisa jadi bumerang. Begitu citra Bali jelek di mata turis, mereka bisa batal datang. Kalau turis berkurang, penjualan langsung anjlok. Sesederhana itu. Nah, dari semua penjelasan tadi, akhirnya kita sampai di sebuah persimpangan jalan. Sebuah dilema besar buat siapapun yang lagi melirik sektor ini. Di satu sisi, kita punya perusahaan juara seperti MLBI. Mereknya kuat, untungnya tebal, dividennya besar. Kelihatannya sempurna. Tapi di sisi lain, arena pertandingannya itu sendiri penuh risiko. Aturannya ketat dan nggak bisa ditebak, sentimen masyarakatnya juga campur aduk dan sangat bergantung pada pariwisata yang naik turun. Jadi, pertanyaan besarnya kembali ke Anda. Apakah imbal hasil yang kelihatannya menggiurkan ini sepadan dengan semua risikonya? Apakah Anda berani bertaruh pada kuda pacu terbaik, tapi di sirkuit yang paling berbahaya? Nah, keputusan ada di tangan Anda.